Dalam tradisi budaya nenek moyang leluhur itu ada musik memanggil roh. Kalau di Karo itu namanya Begu Deleng. Begu Deleng itu sebenarnya Roh Kudus yang bertakhta di atas gunung. Nah, kalau bagi masyarakat yang beragama di bumi itu mengatakan syirik, itu tidak benar. Karena Begu Deleng itu Roh Kudus itu menempati semua gunung-gunung ini yang ditempatkan oleh Yahweh, oleh Tuhan. Nah, di sini perbedaan antara orang beriman dengan orang yang belajar budaya leluhur. Budaya kebenaran yang akan dibuka tabirnya oleh Yesus di akhir zaman. Kita punya tempat kudus di bumi dan di surga. Ibrani 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semua itu disampaikan di samping makanan, minuman, dan berbagai macam persembahan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan ini. Nah, jadi di akhir zaman Yesus akan menyempurnakan seperti apa membuat persembahan di seluruh bangsa-bangsa. Begitu juga yang di Yerusalem. Semua akan kita letakkan sehingga bait suci, bait persembahan ini adalah tempat manusia berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan Allah mereka melalui Roh Kudus Yesua Masias di hari zaman dan untuk selama-lamanya. Amin.